sinar bulan purnama. 16 Agustus 1945 yang bertepatan dengan bulan Ramadan 1334 Hijriah, Soekarno yang akan bersantap sahur di kediamannya pada pukul 3 dini hari didatangi oleh golongan muda yang sebelumnya kecewa terhadap Soekarno atas pembatalan proklamasi. Ketika itu, Soekarni yang membawa pistol dan memegang sebilah pisau panjang terus mendesak Bung Karno bahwa sekaranglah saatnya. Bukannya gentar, Bung Karno yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin rakyat malah bersuara lantang dan bertanya kepada para pemuda itu, siapa yang akan menjadi pemimpin kalau dirinya mati? Bung Karno yakin para pemuda tidak akan menyakiti dirinya, karena mereka memang membutuhkan sosok yang mampu memimpin seluruh rakyat. Setelah terjadi perdebatan yang sengit dengan para pemuda, Soekarni kemudian membawa paksa Bung Karno beserta Fatmawati dan putra sulungnya, Guntur Soekarno Putra. Di pinggir jalan telah menunggu 2 buah mobil. Dalam kendaraan di depan telah duduk tawanan lain, Bung Hatta. Mereka membawa keduanya menuju Rengas Dengklok, dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Sesampainya di Rengas Dengklok, di rumah seorang saudagar Tionghoa bernama Chiao Ki-siong, para pemuda menuntut agar pelaksanaan proklamasi dilakukan secepatnya dan tanpa melalui PPKI, karena dianggap sebagai badan buatan Jepang. Kekhawatiran mereka adalah kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Namun Soekarno dan Hatta tetap tidak bergeming. Mereka berpegang teguh pada pendiriannya tentang waktu yang tepat untuk proklamasi. Sementara di Jakarta, Hairul Saleh dan para pemuda lainnya telah menyusun rencana perebutan kekuasaan. Tetapi, apa yang mereka rencanakan tidak berhasil dijalankan, karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Setelah melalui proses perundingan yang panjang antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dan harus dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian Yusuf Kunto dan Ahmad Subarjo menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Sebenarnya Soekarno telah merencanakan pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17, sejak dari Vietnam ketika pertemuan dengan Jenderal Terauchi. Menurutnya, angka 17 adalah angka suci. Sebagai umat Islam yang taat, dia berpendapat banyak kebetulan yang berhubungan dengan angka 17. Misalnya, Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Juga dalam sehari, umat Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Karena itu, baginya angka 17 bukan angka sembarangan. Ditambah tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan jatuh pada hari Jumat, yang merupakan hari istimewa bagi umat Islam, Jumat yang suci, sehingga menambah kesakralan jika dijadikan tanggal proklamasi kemerdekaan. Hal ini yang kemudian membuat golongan muda menerima jika proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
Demikian dengan golongan tua pun menerima tuntutan agar pelaksanaan proklamasi tidak melalui PPKI. Artinya, tidak melibatkan para petinggi militer Jepang saat seremonial pelaksanaan proklamasi. Namun, perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda masih belum menemui akhir. Saling silang pendapat kembali terjadi ketika penyusunan naskah proklamasi.